Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan hasil inspeksi APAR dan jalur evakuasi atau IRP pada Gedung B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan metode rekomendasi 5Y Analysis dan Fishbone Diagram. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fani Nurhidayati, NRP 15. Perkenalkan, nama saya Dandung Yunianto dari kelas K36A NRP 05170426. Saya Anandita Pracanda, NRP 2. Pertama, pendahuluan. Yang melatar belakangi adanya inspeksi ini adalah salah satu risiko kecelakaan pada suatu gedung adalah kebakaran. Untuk mengurangi kerugian yang dapat timbul akibat terjadinya kebakaran, setiap gedung sebaiknya menyediakan APAR dan IRP, seperti halnya di PPNS, menyediakan APAR dan IRP di setiap gedungnya. Maka dari itu, dilakukan inspeksi pada Gedung B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya untuk mengetahui kondisi APAR dan IRP yang ada pada gedung tersebut. Fishbone diagram sendiri adalah suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara fisik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Menurut Scarfada 2004, konsep dasar dari diagram Fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian kanan dari diagram atau pada bagian kepala ikan. Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan duri-durinya. Berikut merupakan layout dari diagram Fishbone terhadap man, mesin, method, environment, measurement, materials, dan penyebab-penyebab yang berada di duri-duri ikan tersebut. Untuk di kepala ikannya, itu adalah initial problemnya. Yang selanjutnya adalah hasil inspeksi kami. Berikut merupakan contoh checklist hasil inspeksi kami. Selanjutnya yaitu hasil inspeksi untuk lantai 1, Gedung B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Terdapat APAR dengan jenis dry chemical yang terletak di lobi International Office. Kondisi APAR A dengan tekanan 0 kg per meter kubik, terdapat karat pada selang dan tabung APAR. Untuk APAR B dengan tekanan 13,71 kg per meter kubik, terdapat karat pada selang dan kulit tabung mengelupas. Kedua tabung tersebut memiliki tanggal kadaluarsa pada 30 Agustus tahun 2021. Pada kedua APAR tersebut juga tidak ditemukan form inspeksi APAR. Namun, kedua APAR tersebut sudah dilengkapi dengan tanda segitiga merah dan diberi gagang besi untuk peletakannya. Untuk emergency route plan, pada lantai ini tidak ditemukan denah IRP, namun di setiap ruangan sudah diberi tanda exit sign. Untuk selanjutnya yaitu hasil inspeksi lantai 2. Terdapat APAR yang terletak di Gedung Dewa Ruci, namun salah satu APAR tersebut tidak dapat diinspeksi dikarenakan tertutup oleh tumpukan kursi. APAR yang dapat dilihat memiliki tekanan 13,9 kg per meter kubik. Kondisi APAR baik dengan tanggal kadaluarsa pada 30 Agustus tahun 2021. Pada APAR tersebut juga terdapat segitiga merah sebagai penanda letak APAR. Pada lantai ini sudah terdapat IRP dan terdapat 2 tangga darurat yang terletak di Gedung Dewa Ruci. Namun salah satu tangga darurat tersebut terkunci. Selanjutnya, lantai 3. Terdapat 1 APAR pada lantai ini dengan kondisi baik dan tekanan normal. Untuk tanggal kadaluarsanya pada tanggal 30 Agustus tahun 2021. Pada lantai ini sudah terdapat denah IRP dan 2 tangga darurat. Namun sama seperti lantai 2, salah satu tangga daruratnya terkunci. Berikut merupakan diagram Fishbone hasil analisa kelompok kami. Untuk penjelasannya, dari faktor manusia, kurangnya kepedulian terkait kondisi APAR yang bermasalah di kampus disebabkan karena warga kampus kurang peduli terkait kondisi K3 di kampus. Kurangnya pengetahuan tentang APAR disebabkan karena tidak adanya sosialisasi atau pemberi informasi terkait APAR di kampus. Faktor metode, belum dibentuknya petugas bagian inspeksi dan perawatan APAR disebabkan karena belum adanya usulan terkait pembentukan petugas inspeksi. Tidak adanya sistem perawatan preventif pada APAR disebabkan karena belum adanya perencanaan terkait
sistem perawatan preventif APAR. Tidak adanya SOP pelaporan APAR bermasalah yang dikeluarkan oleh UPK 3 disebabkan karena tidak adanya usulan kebijakan terkait SOP pelaporan APAR. Faktor peralatan. Tidak adanya penanda APAR yang bermasalah disebabkan karena tidak terdapat alat untuk ini. Tidak adanya peralatan pendukung untuk melakukan perawatan APAR secara mandiri disebabkan karena untuk membeli peralatan tersebut menghabiskan biaya yang banyak, sehingga kampus belum berencana untuk membeli. Selanjutnya, faktor lingkungan. Kurangnya waktu luang bagi warga kampus untuk melakukan pelaporan APAR yang bermasalah disebabkan karena aktivitas warga kampus yang padat. Rendahnya budaya K3 di kampus disebabkan karena kurangnya kesadaran akan pentingnya budaya K3. Warga kampus tidak mengetahui tidaknya SOP pelaporan APAR yang bermasalah disebabkan karena beberapa warga kampus masih kurang peduli terkait kebijakan dari kampus. Selanjutnya, skala prioritas. Skala prioritas ini kami dapat dari hasil analisa yang telah kami lakukan. Terdapat dua faktor, yaitu faktor manusia dan faktor lingkungan. Faktor manusia kurangnya pengetahuan mengenai APAR, sedangkan faktor lingkungan kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai budaya K3. Untuk rekomendasinya, kami membuat dua rekomendasi. Yang pertama, membuat sosialisasi dan pelatihan mengenai APAR. Yang kedua, sosialisasi budaya K3 di lingkungan kampus. Selanjutnya yaitu plan. Yang pertama yaitu rekomendasi membuat sosialisasi dan pelatihan tentang APAR, yaitu rencana perbaikannya dari hasil temuan inspeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan sosialisasi mengenai APAR. Yang kedua, membuat pelatihan mengenai APAR. Lalu pelaksanaan perbaikannya, pelaksanaan sosialisasi mengenai APAR dapat dilakukan oleh mahasiswa K3 dengan penanggung jawab UPI K3. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan bantuan dosen yang paham akan APAR, sedangkan untuk pelatihan APAR dilaksanakan oleh dosen dengan penanggung jawab UPI K3 dan manajemen kampus. Informasi terkait. Yang pertama yaitu lokasi. Lokasinya di area kampus PPNS. Lalu spesifikasi lokasi yaitu area kampus PPNS yang akan digunakan untuk pelatihan dan sosialisasi adalah di kelas-kelas. Kelas ini digunakan untuk sosialisasi APAR, sedangkan untuk pelatihan APAR dilaksanakan di gedung Dewa Ruci. Tujuan perbaikan atau rekomendasi yang kita lakukan. Yang pertama yaitu KM PPNS mengetahui fungsi APAR. Yang kedua, KM PPNS mampu menggunakan APAR. Yang ketiga, KM PPNS mampu melakukan perawatan dan pengecekan APAR. Lalu metode yang digunakan yaitu sosialisasi dan praktek. Persiapan pelaksanaan perbaikan. Yang pertama, seperti yang disebutkan tadi bahwa lokasinya di area kampus PPNS. Waktu pelaksanaannya yaitu 1 bulan. Fasilitas yang dibutuhkan yaitu APAR, alat tulis, gedung, pengeras suara, kelas-kelas, dan lain-lain. Yang kedua yaitu rekomendasi tentang sosialisasi tentang budaya K3. Rencana perbaikannya yaitu mengadakan sosialisasi mengenai budaya K3. Lalu pelaksanaan sosialisasi K3 dapat dilakukan oleh dosen K3 dengan penanggung jawab UPI K3 dan tim manajemen kampus dengan anggota yang berpartisipasi mulai dari mahasiswa, dosen, serta karyawan kampus. Informasi terkait. Yang pertama, lokasi di area kampus PPNS. Spesifikasi lokasi yaitu area kampus PPNS yang akan digunakan untuk sosialisasi K3 adalah gedung Dewa Ruci yang terletak pada gedung B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Lalu tujuan perbaikan. Tujuannya yaitu pertama, meningkatkan rasa peduli terhadap budaya K3, lalu mengajak KM PPNS untuk berbudaya K3 dalam lingkungan kampus. Metode perbaikan. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi penjelasan mengenai dasar-dasar K3 dan penerapannya sehari-hari. Persiapan pelaksanaan perbaikan. Yang pertama yaitu lokasi pelaksanaan di gedung Geraha Dewa Ruci. Waktu pelaksanaannya yaitu 1 minggu. Fasilitas yang digunakan alat tulis, gedung, pengeras suara. Yaitu membuat sosialisasi dan pelatihan tentang APAR. Yang pertama, make introduction.
Pada rekomendasi ini, hal yang dilakukan yaitu pengenalan APAR, baik fungsi, penggunaan, serta perawatan dan pengecekan APAR, sehingga KMPPNS mampu untuk menggunakan APAR dengan baik dan benar. Assess specific risk control system and the adequacy of health and safety management arrangement. Untuk penilaian pemahaman KMPPNS terhadap sosialisasi dan pelatihan APAR tersebut, hal yang dilakukan yaitu dengan cara mempraktekkan secara langsung penggunaan, perawatan, serta pengecekan APAR. Selain itu, juga dilakukan penyebaran kuesioner mengenai sosialisasi dan pelatihan tersebut. Make regulatory decision. Setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan APAR, manajemen kampus berhak untuk membuat kebijakan maupun SOP tentang APAR. Lalu, communicate the outcome and conclude the visit. Hasil dari sosialisasi dan pelatihan APAR tersebut lalu dikomunikasikan kepada manajemen untuk digunakan sebagai acuan dalam keputusan manajemen. Misalnya saja jika hasilnya baik, maka dapat membuat kebijakan serta SOP, dan jika memuaskan, maka perlu diadakan kegiatan serupa. Yang kedua yaitu tentang sosialisasi budaya ketiga. Make introduction-nya yaitu sosialisasi tersebut berupa pengenalan budaya ketiga terutama di lingkungan kampus sehingga dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya budaya ketiga. Assess specific risk control system and the adequacy of health and safety management arrangement. Untuk mengetahui seberapa paham peserta sosialisasi, maka dapat dilakukan dengan pengisian kuesioner. Make regulatory decision. Untuk mendisiplinkan budaya ketiga, maka dapat membuat beberapa kebijakan serta sanksi untuk penegakan budaya ketiga tersebut. Misalnya, jika tidak menggunakan helm saat berkendara, maka akan mendapatkan sanksi membersihkan halaman kampus. Communicate the outcome and conclude the visit. Hasil dari capaian budaya ketiga akan dikomunikasikan kepada UPI K3 PPNS setara Biro Khusus K3 sebagai tolok ukur keberhasilan budaya K3 di lingkungan kampus. Selanjutnya adalah tahapan cek pada kegiatan membuat sosialisasi dan pelatihan tentang APAR. Berdasarkan hasil sosialisasi dan pelatihan yang telah dilakukan, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 98% peserta yang hadir mampu menjelaskan fungsi APAR. Sebanyak 90% lagi peserta yang hadir mampu menggunakan APAR dengan baik dan benar. Sebanyak 80% lagi peserta yang hadir mampu melakukan perawatan dan pengecekan APAR. Dari hasil tersebut, maka selanjutnya disampaikan kepada manajemen sebagai acuan dalam pemahaman KM terhadap APAR, sehingga manajemen mampu membuat kebijakan untuk perbaikan kualitas kampus. Untuk tahap evaluasi, pemahaman KM terhadap penggunaan dan perawatan APAR sebaiknya dilakukan kegiatan secara berkala, seperti setahun sekali, sehingga pengetahuan KM PPNS terhadap pengoperasian APAR dapat selalu terjaga. Selanjutnya adalah sosialisasi tentang budaya ketiga. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, sebanyak 84% peserta yang hadir mampu menjawab dengan benar definisi budaya K3. Sebanyak 60% lagi peserta yang hadir mengisi kuesioner penerapan budaya K3 dengan benar. Dari hasil tersebut, selanjutnya akan disampaikan kepada pihak manajemen sebagai langkah acuan selanjutnya dalam penerapan budaya K3 di lingkungan kampus PPNS. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya mahasiswa yang kurang sadar akan pentingnya budaya K3, sehingga diperlukan adanya sosialisasi secara berkala maupun kebijakan yang mengikat sehingga mahasiswa bisa lebih disiplin dalam penerapan budaya K3. Selanjutnya adalah tahapan ACT. Pada tahap ini dikeluarkanlah kebijakan dalam lingkup kampus. Yang pertama, terdapat organization, job, dan individual. Diketahui polisi assessment-nya
dalam ruang lingkup organisasi adalah melakukan evaluasi dan pelaporan akan regulasi yang ditetapkan secara berkala selama 3 bulan sekali. Untuk policy assessment dalam ruang lingkup job, yaitu melakukan pelaporan kepada pihak manajemen PPNS setelah dilakukan pemeriksaan dan perbaikan. Untuk policy assessment individual, melakukan pelaporan kepada pihak UPT-PB untuk dilakukan perbaikan pada alat kerja dan pengadaan APAR. Selanjutnya adalah intervensi dalam mensukseskan kebijakan. Yang pertama adalah specific behavior atau menentukan regulasi. Dilakukannya dengan penerapan pentingnya APAR sebagai sarana penanggulangan dan mitigasi kebakaran. Yang kedua adalah maintenance silence with novelty atau pemberian sesuatu yang menimbulkan pembiasaan, seperti memasang poster atau SOP APAR yang mudah dilihat oleh KM PPNS dan dapat mudah dibaca. Selanjutnya adalah vary the message atau menggunakan pesan moral atau slogan, seperti contohnya adalah memastikan ketersediaan APAR sama dengan memastikan keamanan nyawa Anda dan lain-lain. Selanjutnya adalah melibatkan target dalam pembuatan kebijakan. Dalam tahapan ini dilakukan pengawasan dan pengecekan ketersediaan APAR setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya adalah waktu dan tempat yang tepat, dalam kurung pelaksanaan kebijakan pada waktu yang tepat. Pada tahap ini akan dilakukan dalam waktu setiap hari dan saat briefing sebelum praktikum atau kuliah. Tahapan selanjutnya adalah pemberian konsekuensi saat melanggar kebijakan. Pada tahap ini akan diberikan surat peringatan kepada mahasiswa atau dosen atau karyawan yang melanggar kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah cara menumbuhkan safety culture. Tahapan pertama adalah establishing the purpose of organizational safety culture, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan nyaman dari kecelakaan dan mengurangi penyakit akibat kuliah agar bisa belajar dengan nyaman. Selanjutnya adalah establishing what an identifiable safety culture actually means to the organization, yaitu memberikan pemahaman pada warga kampus akan pentingnya penerapan budaya K3 di lingkungan kampus. Hal ini bisa dilakukan dengan sosialisasi ataupun slogan budaya K3 serta melibatkan seluruh manajemen kampus dalam penerapan budaya K3. Selanjutnya adalah establishing how the organizational intends to develop on safety culture. Hal pertama yang dilakukan adalah dilakukan identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada aktivitas perkuliahan, terutama aktivitas praktikum yang banyak berhubungan dengan barang-barang yang berbahaya. Setelah itu dilakukan penilaian langkah kerja yang dilakukan oleh warga kampus, terutama mahasiswa. Kemudian dilakukan pemahaman kepada mahasiswa akan cara kerja yang aman serta bahayanya bila bekerja dengan langkah yang salah. Selanjutnya adalah converting strategic plans into action plans, yaitu memberikan reward dan punishment bagi warga kampus sehingga akan menerapkan budaya K3. Selanjutnya adalah transmitting management intentions for developing safety culture. Tahap ini yaitu melibatkan UPK3. UPK3 secara konsisten memberikan pemahaman kepada warga kampus akan pentingnya penerapan budaya K3. Selanjutnya adalah get systematic problem solving. Setelah dilakukan langkah-langkah di atas, maka dapat diketahui langkah penyelesaian masalah yang tepat agar penerapan safety culture atau budaya K3 dapat dilakukan dengan baik. Berikut adalah hasil inspeksi yang dilakukan di gedung B PPNS. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih.